Halo warga Indonesia, dimanapun kalian berada, baik pecinta bimbel stan yang di Aceh maupun pecinta bimbel stan yang ada di Papua. Perkenalkan, saya Franz Kevin dan saya adalah alumni kampus PKN Stan jurusan akuntansi 2015 hijau. Tapi sekarang saya sudah tidak berlaku lagi karena saya sudah lulus. Dan di samping saya ada. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Hafiz. Sekarang aku kuliah di PKN Stan jurusan pajak. Nah, jadi Hafiz ini adalah wakil ketua himpunan jurusan pajak, benar? Benar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita korek semua informasi tentang dia. Selamat KMP. Oke, gimana, siap? Siap. Nah, ini kan konten lah iya kah? Lah iya kan? Ya. Judulnya adalah lah iya kah? Apakah salah? Lah iya kah? Wakil ketua himpunan jurusan pajak pindah jurusan? Waduh. Jawab dong. Dijawab nih. Karena isu-isunya seperti itu. Anda ingin pindah jurusan? Gimana kalau kita skip ke pertanyaan selanjutnya aja? Mau Kita di-skip? jawab di akhir. Mau di skip? Ya udah, skip. Ya sudah. Oke, kita pending dulu. Nanti kita lanjut pertanyaan itu. Oke, kita Ya. ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Tadi bukan pertanyaan pertama artinya. Oh, bukan. Ini pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya. Ini, saya ingin bertanya gini, Fis. Kenapa Anda ingin menjadi wakil ketua himpunan jurusan pajak dan bagaimana prosesnya? Apakah karena passion? Kok passion? Passion, bukan? Apakah waktu TK ditanya sama guru, Hafiz, cita-citanya apa? Ingin menjadi wakalim KMP? Tidak? Langsung jawab aja ya. Ya udah, langsung jawab. Ya. Kalau menurutku sendiri, setiap manusia itu berhak untuk punya wadah untuk mengembangkan diri. Nah, kalau aku sendiri milih untuk jadi wakil ketua himpunan di jurusan pajak. Itu sebenarnya. Cara mengembangkan diri berarti join dengan himpunan. Salah satunya. Salah satu. Ada banyak banget cara buat kita mengembangkan diri sebenarnya. Nah, kenapa harus milih himpunan? Kenapa nggak ngembangin diri itu kan bisa lewat misalnya UKM saja? Kenapa harus lewat himpunan? Kalau menurut saya bisa nyaman itu kerja di himpunan, di organisasi kemahasiswaan gitu. Mungkin setiap orang beda, setiap orang punya preferensi masing-masing. Benar. Ya. Berarti karena ingin mengembangkan diri dan lebih cocok untuk di himpunan. Ya. Nah, terus kan orang-orang pasti tahu kalau kuliah di STAN itu kan berat. Ya. Kuliahnya berat, ujiannya susah, bukunya gratis, makannya bayar dong. Bayar. Kenapa milih untuk menjadi pengurus himpunan sementara yang lain ada yang ngaso-ngasoy di kosan sambil garu-garu yang lain gitu ngadem di kos? Kenapa Anda lebih memilih untuk aktif di kampus? Kenapa? Karena menurut saya belajar di kelas tidak cukup. Nah, Karena ilmu yang kita dapatkan di dalam dinding kelas itu sebenarnya tidak sempit itu. Ilmu itu luas banget. Bisa kita dapat bahkan lebih banyak di luar dinding kelas daripada di dalam dinding kelas itu sendiri. Karena kalau kita belajar lewat kelas kan cuma 3 SKS terbatas. Jadi kita harus juga mencari relasi, mencari mengembangkan soft skill gitu sih menurut gua. berarti momok dari ujian-ujian yang susah, apalagi yang namanya DO, itu nggak menutup semangat dan antusiasme untuk join ke himpunan. Benar? Tentu saja begitu. Oke, tentu saja. Ada yang ingin menjadi diplomatis karena takut. Aduh. Tidak apa-apa, kita korek lagi. Nah, kan kalau misalnya kita ikut di kegiatan kampus, biasanya pasti orang tua kepo atau nanya-nanya. Ya. Nah, apakah orang tua Hafiz ini tahu sendiri kalau Hafiz join himpunan dan sebagai wakil ketua himpunan jurusan pajak? Kalau menurut saya peran keluarga itu sangat penting, Bang. Apalagi kita kan jauh dari keluarga. Yeah. Nah, jadi orang tua saya harus tahu kegiatan-kegiatan saya di kampus. Nah, tentunya saya udah minta izin dan kemarin orang tua merestui kemarin. Restui. Merestui. Terus ada nggak ngelarang?
sempat ditanyain sih yakin nggak gitu buat join himpunan, karena kan pasti menyita cukup banyak waktu. Dan kalau sekarang paling sering diingetin sih Bang, kayak jangan lupa kewajiban utamanya belajar gitu. Jangan cuma himpunan, belajar juga harus utama gitu. Berarti nggak ada larangan? Ingatan mungkin. Ingatan. Ya, coba diingatkan supaya resign besoknya. Iya. Enggak gitu dong. Enggak, berarti tetap diizinkan ya. Tetap diizinkan. Sibuk diizinkan. Iya. Wah, mantap nih. Berarti orang tua kamu di rumah mengkoleksi jaket-jaket himpunan berarti ya? Iya, jaket himpunan banyak. Saking cintanya kepada jurusan pajak. Mantap orang tua habis di rumah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bis nih. Nah, kan ketika Anda menjabat sebagai wakil ketua himpunan, Anda tentunya pasti berinteraksi dengan mahasiswa pajak. Nah, menurut Anda seberapa banyak mahasiswa pajak yang kenal sama pengurus himpunannya saat ini? Tentunya nggak bisa diukur secara kuantitatif ya. Benar. Jawaban saya diplomatis sekali. Yeah. Tidak bisa diukur secara kuantitatif, tapi yang pasti setiap orang itu harus tahu mahasiswa jurusannya. Nggak peduli dia pengurus KMP atau bukan pengurus KMP, karena itu adalah apa ya, rasa kepedulian kita terhadap mahasiswa gitu. Karena mahasiswa itu kan dikenal punya barisan yang rapat gitu, punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Jadi kita harus saling mengenal gitu, saling tahu teman-teman kita antar kelas, antar prodi, kita harus saling kenal gitu. Jadi nggak peduli sih dia pengurus himpunan atau bukan, yang penting dia adalah mahasiswa dan dia teman kita. Oh, iya. Karena berdasarkan pengalaman dulu pernah waktu saya lagi temenan sama ketua himpunan tahun sekolah namanya ini disensor, itu pernah ketemu sama mahasiswa yang seangkatan sama dia. Seangkatan? Ada konflik. Satu jurusan ya? Iya. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka ini ternyata seangkatan. Sambil manggil bang, saling manggil bang. Bang. Oh, Bang Boris. Waduh. Kata Bang Boris anak akuntansi juga ya? Enggak, skip. Skip. Bang Boris lagi tidur. Oke, jadi tidak penting mahasiswa jurusan yang mengenal pengurusnya. Yang penting saling membangun sinergi dan kompak satu sama lain. Kompak satu jurusan. Bacot. Nah, kan ini udah menjabat berapa bulan nih sebagai wakil ketua himpunan nih? Kalau dihitung dari pelantikan kemarin di bulan Januari, nggak salah, artinya udah masuk bulan ke-3. Bulan ketiga. Nah, udah ada program-program apa aja yang diberikan kepada mahasiswa pajak? Untuk yang dekat ini bakal ada yang namanya Taxer Game. Taxer Game sama PRPN, Pekan Raya Perpajakan Nasional. Taxer Game sama Pekan Raya Perpajakan Nasional. Nah, itu akan diadakan pada bulan? Rencananya di akhir April. Di akhir April? Di akhir April. Nah, berarti rangkaiannya udah jalan dari sekarang, belum? Iya, panitianya sudah dibentuk? Sudah dibentuk, sudah kerja dari sekarang. Sudah ada yang cinlok? Kan seperti biasanya dalam hubungan kepanitiaan ada yang cinlok. Apakah Anda sebagai pengurus tahu itu? Itu urusan pribadi. Itu urusan pribadi. Tidak saya campuri. Tidak saya campuri. Oke. Iya, berarti itu bebas ya, mau mereka cinlok tidak apa-apa. Berarti nanti kegiatannya bulan April. Dan persiapannya sudah berapa persen nih? Kemarin di awal semester 4 artinya udah oprek panitia sih. Udah oprek panitia. Jadi sudah jalan 3 bulan juga artinya. 3 bulan. Ya. Nanti rencananya closing mau ngundang siapa? Gimana? Anda kan bekerja. Oh iya, saya kerja. Berarti ada yang lain ya? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Memang panitia kampret nih. Gak gitu dong. Oh gitu ya. Saya bercanda. Nah, kayak nanti ini ya. Apa tuh? Follow Instagram Taxer Games. Mantap. Dan follow juga Instagram @PKN_Standar. PRPN ya. Pekan Raya Perpajakan Nasional. Nah, benar. Follow. Mari kita support kegiatannya agar berjalan dengan lancar. Amin. Nah, itu untuk kegiatan kedepannya nih. Berarti dibutuhkan kerjasama dari panitia untuk menyukseskan acara ini. Siap. Nah, seberapa besar optimisme kalian mahasiswa pajak mau turut serta di kegiatan ini? Sangat optimis. Karena apa? Kan kalau bicara sangat optimis, kadang baca-baca doang.
Jadi realnya bagaimana dan apa yang mendukung bahwa opini Anda kegiatan tersebut akan berjalan lancar? Pertama karena Texture Game itu sudah punya nama yang besar di jurusan. Jadi rasanya nggak mungkin kalau kita nggak tahu Texture Game gitu. Yeah. Ya, sangat well known lah di jurusan gitu. Dan juga berdasarkan pengalaman dari tahun lalu, Texture Game itu sangat meriah dan besar. Ya, gitu. benar. Jadi tahun ini saya dengar dari panitianya bakal jauh lebih besar lagi dari kemarin. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar lagi. Bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Mantap. Tunggu April. Mantap. Nah,